264 itu sebelum 265. Halaman 43. Kalau 255 kan kita udah hafal itu. Ayat kursi ya. Ayat kursi itu hafalnya kita tuh biasanya enggak melihat. Hebat sih. 200 berapa ya? 284 ya. 254 42. 254. Di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum dan seterusnya. Coba dibaca ada yang terjemahan. Coba Mas, dibaca Mas. 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Baik, paham ya? Yuk segera. Loh, yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau tingkatan orang ketiga berarti tidak lewat bacaan lagi. Jadi tingkatan orang baca Al-Quran ada 3 ya. Pertama itu hanya sekedar baca dan meyakini kalau ini adalah firman Allah. Udah titik situ aja. Itu orang awam tuh. Dan yang kedua, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, itu walaupun lewat tulisan tetapi dia merasa kalau itu adalah sebuah panggilan termasuk dirinya. Karena kita orang beriman. Itu tingkat kedua. Itu kemudian kalau yang tingkat ketiga itu tingkat para ulama biasa adalah ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu itu pokoknya dia merasa langsung Allah yang langsung ngomong kepada kita, langsung berfirman kepada kita, tidak lewat tulisan seperti tingkat yang kedua. Nah, tingkat pertama itu hanya meyakini kalau itu adalah firman-Nya. Yang kedua, dia merasa kalau masuk di dalam panggilan tersebut walaupun lewat tulisan. Yang ketiga, langsung dipanggil langsung dari Allah kepada dirinya. Nah, kita termasuk di mana gitu? Di apa masing-masing? Jangan sampai gak masuk. Di sini ada kata-kata infakkanlah sebagian hartamu sebelum nanti datangnya yang tidak ada lagi jual beli di sana, artinya hari kiamat. Nah, terkait dengan sedekah itu ya berarti ya. Diteruskan di ayat 261. Yuk. Lanjutin aja deh. Ini artinya. Ya, lanjutin aja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Terus? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, singkatnya gini lah. Kalau ini mungkin punya ya. Kalau yang tadi kan ayat 54 itu hanya anjuran ya. Anjuran yang di situ sebenarnya bukan tidak hanya anjuran. Kalau bahasa saya di sini tuh bukan sekedar anjuran yang siapa yang mau. Tapi harus. Karena kalau itu kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Kalau bahasa kita kamu harus menginfakkan sebagian hartamu. Jadi harus, tidak kalau kamu mau silahkan berinfak. Kalau tidak ya enggak apa-apa, enggak. Tapi di sana adalah anfiqu. Itu artinya amr, perintah. Perintah itu ya harus. Kalau bahasa kita infakkan bagian hartamu. Sebelum nanti datangnya kiamat, nyesel gitu. Kemudian kalau di sini tuh motivasinya itu adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya itu bagaikan satu biji yang nanti satu biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Tapi jangan dibayangkan hanya 7. Kata-kata masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil, 7 tangkai itu hanya gambaran manusia, hanya gambaran hitung-hitungan yang bisa kita pahami. Karena 7 tangkai nanti akan satu biji menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Berarti kita gampang untuk mencernanya itu adalah satu biji yang kita tanam nanti akan menghasilkan 700 biji, gitu kan? Itu hitung-hitungan kita.
Maka di akhir ayat itu wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Jadi sebenarnya tidak dibatasi hanya 700, itu enggak. Bahkan bisa jadi 1000, bisa jadi 2000, bahkan tak terhingga, tergantung keikhlasan. Dan bisa juga bukan sedekah bukannya sedekah yang diberikan tadi bukan hanya mendapatkan 700, 1000, bahkan miliaran, itu kalau menurut kita, tetapi juga bisa jadi kita tidak mendapatkan apapun, dan bahkan akan mendapatkan predikat yaitu riya, dan itu menghapus semua amalan yang sudah dikerjakannya. Penyakit sedekah itu cuma 2. Nah, penyakit sedekah ada 2, yaitu ya berapa tadi? Ayat 264. Nah, itu penyakitnya. Penyakit bagi orang yang sedekah tetapi ada penyakitnya di sana. Penyakitnya ada 2. Selagi penyakitnya ada 2, tidak bisa diharapkan pahalanya sedikit pun, dan diibaratkan seperti nanti ada debu yang menempel di batu yang licin dan tertimpa air hujan yang sangat deras. Dua penyakit di sini adalah mani wal adha, bukan mani. Kalau mani itu tanpa tasdid dan tanpa tasdid dan dipanjangkan, mani itu hal yang lain. Kita sudah tahu itu. Temannya ada 3 ya, mani, wadi, dan wadi. Wajib tahu itu. Kemudian kalau yang ini mani, manun, itu artinya mengumpat atau membicarakan apa yang sudah dia infakkan. Itu akan menghapus pahalanya. Yang kedua, penyakit sedekah ini adalah adha. Adha itu menyakiti hati orang yang diberikan. Jadi misalkan saya memberikan uang, misalkan berarti gitu ya, 1000 sih, tidak banyak, dolar 1000 gitu. Kemudian setiap saya ketemu dengan orang itu selalu saya bicarakan, tadi tuh saya kasih dulu dia tuh 1000 dolar gitu. Setiap ketemu orang dibicarakan, sampai ketemu dengan dia pun saya bicarakan, gimana kemarin yang 1000 gitu. Jadi selalu dikatakan dan selalu diungkap apa yang sudah dia perbuat tadi berupa sedekahnya tadi, dan sampai menyakitkan hati orang yang diberikan. Maka itu permisalan adalah famathaluhu kamathali Safwanin 'alaihi turab. Seperti Safwan bukan teman kita ya. Safwan itu artinya batu licin. Safwanin 'alaihi turab, yang di atasnya itu ada turab, ada debu. Kemudian fasabahu wabilun fatarakahu salda, dan di atas debu tadi itu ada hujan yang sangat deras, sehingga fatarakahu salda, sehingga tak tersisa sedikit pun. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi sedekah tidak akan ada gunanya kalau selama masih ada 2 penyakit itu. Maka di sana ada istilah tarbiyah atau pendidikan untuk melatih keikhlasan dalam bersedekah. Latihannya tidak cukup sehari 2 hari, bisa tergantung apa ya, keimanan kita lah mungkin ya. Latihannya itu kalau di sana ada gini, setiap hari lakukan sedekah, dan itu mulai dari yang terkecil, sehingga kita kalau meninfakkan itu anggap aja udah nggak ada, udah hilang. Kalau kita mungkin 1000 ya, 1000 atau 2000 juga masih kita anggap hilang itu, kecuali kalau mau keluar parkir gitu baru ingat. Kemudian kan perlunya 4000, 6000 kalau sebentar ya, itu baru ingat. Tapi sebenarnya latihannya adalah 1000 dulu. Nah, 1000 setiap hari, tapi kita ingin mendapatkan doanya para malaikat gitu. Karena setiap pagi itu kan malaikat selalu turun ke bumi, dan 2 malaikat, bukan 2 malaikat tetapi 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Ini hadis dari Imam Bukhari, dikatakan setiap pagi, setiap habis subuh itu selalu turun malaikat ini, ketemu nih malaikat malam dan malaikat siang, dan selalu berdoanya gini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berkahilah siapa saja yang mau menginfakkan hartanya pada saat ini, wa a'ti mumsikan salafa, dan hancurkanlah atau rugikanlah orang-orang yang imsak, artinya orang yang menahan hartanya saat itu. Nah,
pagi itu kita lakukan sedekah, berarti mendapatkan doa malaikat dan pastinya diaminkan, kan? Kemudian juga melatih keikhlasan kita. Nggak usah banyak-banyak, ya mungkin 100.000 nggak masalah sih. Kan tergantung tuh 100.000-nya kita dengan 100 saya sih, bukan itu ya, 100.000-nya saya dengan 100.000-nya pejabat tinggi itu kan beda. 100.000-nya saya itu wah berat banget. Kalau 100.000 sana kan kayak 1.000-nya kita, kan beda. Nominal tidak ukuran. Pokoknya untuk tarbiyah atau pelatihan ikhlas ini, seberapapun nilainya, yang penting kita itu tidak pernah mengingat lagi apa yang sudah kita sedekahkan itu. Kalau Imam Syafi'i itu melatihnya adalah ibarat kita membuang kotoran setiap pagi. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan seperti kita meludah. Nah, dua hal ini sama kan? Kita nggak pernah memikirkan itu yang namanya yang tadi pagi kita keluarkan itu kemudian sampai kantor, waduh, saya keluarkan ya. Kemudian kalau meludah, habis meludah gitu, apa? Aduh, saya tadi meludah. Itu dua nggak pernah kita pikirkan. Dan justru yang pertama, yang setiap pagi dibuang, justru akan memberikan kesehatan terhadap kita. Sama ini persis dengan harta. Nah, latihan seperti itu setiap hari dan usahakan bertambah. Jadi kalau hari ini 1.000 sampai sebulan misalkan, nanti tambah coba, nanti dicoba 2.000, kayaknya hilang nih, nggak merasa terkurangi hartanya. Kemudian besok lagi tambah, nanti lama-lama kita akan terlatih dengan seperti itu. Harus setiap hari, karena kalau nggak setiap hari nggak bisa itu, nggak bisa. Apalagi hanya sesekali. Walaupun misalkan nominal bisa jadi sama ya, misalkan setiap Jumat 10.000, setiap Jumat 10.000 dengan yang setiap hari 1.000 misalkan, berarti kalau dikalkulasi hanya 7.000. Dan sedangkan yang setiap Jumat tadi 10.000, itu beratan yang 10.000 seminggu loh, walaupun nominalnya hampir sama. Karena kalau kita belum terbiasa, 10.000 itu kan warnanya merah ya, kan mirip-mirip tuh sama yang berpeci. Jadi makanya kalau ke masjid itu bawalah yang berpeci, jangan yang bawa pedang, kasihan. Keluar lagi. Kalau yang berpeci kan lumayan itu, warnanya juga sejuk gitu loh. Kemudian kalau yang 10.000 misalkan, itu kan susah ya, nariknya itu susah. Kan masukin juga susah, dan nanti di jalan juga masih terngiang-ngiang itu 10.000-nya. Itu membuat sedekahnya nanti tidak ada gunanya itu. Maka untuk latihan seperti itu setiap hari, usahakan setiap hari setiap subuh. Maka usahakan subuhnya bangunnya lebih pagi ya. Itu jadi kita mendapatkan doanya malaikat insyaallah, dan juga sedekah itu sekali lagi itu harta abadi, dan itu yang harta yang pasti akan bisa menolong kita. Selain sedekah itu nanti akan hancur bersamaan dengan meninggalnya kita. Makanya ke dalam ada Rasulullah kan, ya benar Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya hartamu itu cuma 3. Apa? Yang pertama, yang kau makan sampai hilang. Berarti yang kita makan dikeluarkan itu sisa-sisanya. Kemudian yang sisanya kan jadi darah itu kan, itu berarti milik kita itu. Kemudian yang kedua, ma'ul bisa bihi hatta yubla. Yang kedua, hartanya itu adalah yang dipakai sehingga lusuh, yang tidak bisa dipakai lagi, itu baru milik kita. Kalau kita pakai sebentar kemudian kita tanggalkan lagi, itu bukan milik kita. Yang ketiga, ma tasaddaqa bihi fahu afaq. Yang ketiga itu adalah harta yang disedekahkan dan itu yang abadi. Nah, itu hartanya cuma 3 ini nih. Misalkan itu miliaran bahkan triliunan tapi di bank, itu berarti milik bank tuh. Cuman atas nama kita. Yang mengoperasionalkan siapa? Pihak bank kan? Yang untung nanti kan siapa? Juga bank juga gitu. Itu bukan milik kita. Pokoknya milik kita itu. Bahkan ada perkataan ulama itu, seandainya makanan yang sudah kita makan kemudian muntah, itu jangan disesali, karena itu memang bukan rezeki kita. Bahkan seperti itu. Kalau memang itu rezeki kita, mau dimanapun letaknya, nanti akan kita cari ketemu. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, walaupun sudah di tangan, yang kalau nggak hilang, ya kebakar apa ada aja. Kalau memang bukan rezeki kita, nggak ada istilah rezeki ketukar.
apalagi anak ketukar. Mungkin ya kalau anak ketukar. Maka kalau rezeki nggak bakal ketukar. Nanti ada judul sinetron lagi. Rezeki yang tertukar. Tapi itu sedikit, semoga bisa dipraktekkan nanti ya. Akan sedikit ilmu kita praktekkan akan lebih bermanfaat. Tapi lebih baik sih banyak yang dipraktekkan. Nah kalau kita banyak ilmu biasanya banyak lupa. Kalau sedikit ilmu sedikit lupa. Biar gak lupa berarti ya punya belajar. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang minggu kemarin kita sudah selesai untuk mat ya. Nah, selesai. Kira itu oh iya, coba dibuka dulu, latihan dulu. Tes. Ya? Oh, sukun karena wakaf ya? Iya. Belum ya? Belum. Perasaan saya sudah sih. Mana sukun nama atas juga. Oh gitu. Oh, perasaan saya salah berarti. Lihat ini. Jadi tes ya. Mana tentang mat far'i ya? Mat far'i itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu yang harus dibaca 4 sampai 5 harakat, itu jika mat asli. Mat asli bertemu dengan hamzah. Oke. Ini ada 3. Apa? Apa aja? Mat wajib. Yang kedua? Jaiz. Jaiz apa? Mufassir. Yang ketiga? Maksilah. Tawilah. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang harus dibaca 6 harokat. Harus dibaca 6 harokat jika ada mat asli bertemu dengan apa? Tasdid atau sukun. Ini ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Apa? Pertama, farti, bukan far'i. Farti itu amat apa? Mat badal bertemu dengan tasdid. Kemudian yang kedua, ini lazim semua ya. Lazim. Yang pertama lazim apa? Lamad lazim mutsaqal kalimi. Yang kedua mutsaqal harfi. Terus mukhaffaf kalimi. Terus mukhaffaf harfi. Nah, terus berarti. Sekarang yang ketiga. Belum ya ini ya? Yang ketiga ya? Belum. Kemarin baru situ ya. Baik, yang ketiga berarti mat asri bertemu dengan sukun karena waqaf. Jadi di sini sukunnya ini bukan karena asli dia harokatnya sukun, tetapi sukun jadi-jadian atau sukun bohongan. Atau diistilahkan dengan mat asli bertemu dengan sukun karena waqaf. Jadi sukunnya dia itu dikarenakan dia posisinya waqaf atau keadaan waqaf. Ini ada 2 macam. Yang pertama ada istilahnya mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu maknanya jika nanti ada mat asli bertemu dengan huruf berharokat sukun karena waqaf. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berhenti di ayat yang pertama surat Al-Fatihah itu, ini kalau kita istilahkan kayak ini hi, ini kan mat asli. Kemudian kalau kita berhenti di ayat yang pertama sini, berarti mimnya ini kan dibaca sukun ya? Dibaca sukun, tetapi
aslinya dia itu bukan sukun, tapi aslinya dia adalah kasrah. Jadi kasrah ini nanti akan diganti menjadi sukun. Inilah yang disebut dengan mad asli bertemu dengan huruf berharokat sukun karena wakof. Karena kalau diteruskan Alhamdulillahirabbil alamin, ini nanti tidak masuk ke mad arid sukun. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Berarti masuknya mad Asli. mata sudah ada 5. Aman. Mat apa? Mat apa? Orang Mat? asli. Iya mat asli, karena di sini ada tulisannya. Nah, di sini kan ada 5. Bagian yang mana nih? Asli. Asli lagi. Mat apa? Asli. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama itu alamin. Mat apa? Mat tabi'i. Jadi jika diteruskan itu namanya mat tabi'i. Tetapi kalau berhenti namanya mat arid lisukun. Jadi pengganti gitu loh. Arid lisukun itu mengganti harokat yang terakhir ini menjadi sukun. Kecuali kalau ini. Contohnya ini mat apa? Kalau ini kan Ar-Rahim. Kalau ini Rohi. Bacanya apa kalau berhenti di sini? Rohiman atau Rohima? Oke, namanya mat. Mat riwal. Jadi bedakan. Di sini tidak sukun. Kemarin udah kita bahas itu. Yang masuk dalam kategori mad arid lisukun itu jika di akhirnya huruf akhir ini dibaca sukun tetapi aslinya dia itu bukan sukun. Nah, itu. Yang kedua ada istilahnya mad lin atau mad layin atau mad lain. Sama aja itu. Kemarin ada pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa definisi mad lin? Yang kedua, apa huruf lin? Yang ketiga, apa perbedaan antara mad lin dan bacaan lin? Ya. Kisi-kisinya. Nah, apa definisi lin? Ini dulu sudah kok. Udah, saya jawab sendiri. Jadi, definisinya lin itu atau yang kita sebut dengan bacaan lin atau nanti juga bisa menjadi mad lin. Lin itu bisa juga dinamakan dengan lain biar cepat kita ingatnya. Lain itu maksudnya gini loh. Kalau mad, huruf mad itu kan ada 3 ya. Alif, waw, ya, sukun ya. Ini ada jodohnya masing-masing nih. Alif itu jodohnya fathah, waw jodohnya dhammah, ya jodohnya kasrah. Ini pasangannya nih. Nah nanti kalau pasangannya ketuker, selain ini nggak masuk nanti ya. Alifnya nggak masuk maksudnya. Nanti kalau ada yang ketuker misalkan waw sukun atau ya sukun, sebelumnya harokatnya fathah. Ini kan lain. Seharusnya kalau sebelumnya fathah itu jodohnya kan alif. Tapi ini melenceng ke waw dan ya. Ini selingkuh nih. Selingkuh ke waw dan ya. Maka kalau kita istilahkan au atau ai, jadinya seharusnya kan a. Jadi kalau fathah kan jodohnya alif. Cuma di sini ada fathah setelahnya waw. Ini ada fathah setelahnya ya sukun. Ini namanya definisi lin, berarti ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Itu definisi lin.
Jadi au atau ai itu namanya lin. Kemudian kalau ada pertanyaan berarti apa huruf lin? Apa hurufnya lin? Waw sama ya, waw sukun dan ya sukun. Kemudian apa perbedaan antara bacaan lin dan mad lin? Nah, ini kita fokus ke sini. Contohkan ya. Contohnya gini. Li'ilafi fi Quraisyin ilafihim ilafihim. Nah, kalau seandainya nih saya baca terus li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif, di sini boleh panjang nggak? Tapi kalau saya baca berhenti di ayat yang pertama, berarti harus panjang ya. Li'ilafi Quraisy. Jadi panjang. Nah, disinilah namanya yang dimaksud dengan mad lin itu adalah jika ada bacaan lin ketemu dengan huruf berharokat sukun karena waqaf. Nah, sekarang nih, apa perbedaan bacaan lin dan mad lin? Hanya posisi. Kalau posisinya dia ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, kemudian ini berada di akhir, berarti namanya mad lin. Tapi kalau ini di tengah-tengah masih ada terusannya, itu namanya bacaan lin, bukan mad lin. Seandainya diteruskan, ini adalah bacaan lin, dan ini bukan panjang, bukan mad. Jadi tidak boleh dipanjangkan jika diteruskan, sedikit pun tidak boleh, karena dia bukan mad. Jadi nggak boleh li'ilafi Quraisyin ilafi. Yang boleh dipanjangkan itu jika berhenti di ayat ini. Jadi definisi mad lin itu adalah bacaan lin yang bertemu dengan huruf berharokat sukun karena waqaf nih. Roi itu kan bacaan lin kan? Roi itu bacaan lin. Dan dia ketemu dengan huruf berharokat sukun shinnya ini karena waqaf. Ini namanya mad lin. Oke. Sekarang kadar panjangnya ini pilihan, bisa 2, bisa 4 atau 6. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Silahkan dipilih. Contohnya seperti ini bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim 2. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. Atau 6, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu 6. Ini pilihan. Sama dengan mad lin, itu juga sama. Ini bisa dibaca 6 misalkan. Li'ilafi Quraisy 6. Atau 4 atau 2. Nah, kalau 2 ya li'ilafi Quraisy 2. Ya. Ini namanya mad lin. Baik, sampai sini sudah jelas? Jadi yang ketiga ini adalah mad asli bertemu dengan sukun karena waqaf, itu ada 2. Ada mad arid lis sukun dan ada mad lin. Oke. Ini saya membahas yang lin dulu. Min khaufin. Nah, ini sama persis dengan tadi. Min khaufin ini seandainya dibaca berhenti, itu persis dengan tadi, yaitu dibaca 2, 4 atau 6. Tidak boleh tidak dibaca panjang, tidak boleh. Minimal 2. Min khauf atau min khauf atau 6. Panjang. Ini kalau berhenti namanya mad
lin. Kalau di tengah, sekali lagi itu tidak boleh dibaca panjang. Contoh yang pasti di tengah, ini tadi yang pasti di akhir ya. Kalau di tengah contohnya nih, kalau kita baca ini kan ada ya sukun sebelumnya fathah nih. Ini bukan mad. Sekali lagi, yang kita dulu, kalau saya sih kenalnya dulu namanya cuma satu, yaitu madlin. Semuanya yang ya sukun wawu sukun sebelum fathah itu namanya madlin. Nah, gitu. Dengan PD-nya. Dan ternyata salah gitu. Dan dikasih apa? Diberikan soal kayak gini, antum bacanya panjang enggak? Enggak. Terus katanya madlin. Itu yaudah kalau gitu namanya dihilangkan lin. Seharusnya ini adalah namanya bukan madlin tetapi bacaan lin. Nah, kalau di akhir baru. Makanya di sini nggak ada mad sama sekali yang namanya bacaan lin itu. Cuman untuk cara membaca bacaan lin itu ada metode ya, yaitu karena namanya juga lin atau layin. Layin itu artinya halus, lembut. Jadi tidak boleh wailul, enggak. Itu kasar itu. Lembut itu adalah landai tetapi arahkan ke i jika ya sukun, arahkan ke u jika waw sukun. Jadi bunyinya menjadi wailul, wailul, bukan wailul. Wailul likulli humazatil lumazah, bukan wailul likulli, bukan. Wailul, wailul. Wa amanahum min khauf. Khauf bukan min khauf. Khauf sama dengan li'ilafi Quraisy. Quraisy bukan Quraisy. Maka untuk membedakan nih, kalau dalam segi tulisan di Mushaf Madinah biasanya ada perbedaan. Kalau mat asli, asalnya itu mat asli, entah itu mat tabi'i, mat bad dan sebagainya, biasanya mat tersebut itu tidak ada sukunnya di atas ya, waw atau alif. Ya kan? Sedangkan lin itu biasanya ada sukunnya. Karena memang lin ini tidak selalu menjadi mad. Jadi kita membedakan gampang sebenarnya kalau untuk mengajarkan orang yang awam untuk pakai Mushaf Madinah. Kalau ada ya yang ada sukunnya atau waw yang ada sukunnya itu jangan dipanjangkan. Gampang itu. Sedangkan ya atau waw yang tidak ada sukunnya panjangkan. Beres semua itu. Cuman kalau di Quran Mushaf Indonesia kan nggak ada bedanya, semuanya ada sukunnya. Jadi makanya dulu saya juga gitu, pokoknya ada ya sukun, sebelumnya alif, madlin. Ternyata salah. Baik, ini cuma dua, kira gampang. Cuman prakteknya yang mungkin gini ya, karena di sini ada pilihan, ini yang jadi problema dari dulu itu. Kalau kita harus bisa sensitif nih antara bacaan panjang 4 dengan bacaan panjang 5 dan lebih lagi 6. Ini harus kita bisa menghitung. Gimana 4, gimana 5, gimana 6. Jadi jangan perasaan si 6. Perasaan si 5. Enggak, bukan masalah perasaan ini. Kita harus pas. Untuk baca mat yang sudah kita ketahui mulai dari yang panjangnya 4, 5 atau 6. Jadi untuk khusus mat ini, dua mat ini yaitu mat arud li sukun dan mat lin, kita harus dari awal kita tentukan dulu. Misalkan nih contoh, dalam surat Al-Fatihah setiap ayat itu adalah mat arud li sukun. Semuanya. Nah, kita harus ini nih, seragamkan. Kalau dari ayat yang pertama sudah kita pakai yang 4, usahakan sampai terakhir 4. Kalau dari atas itu sudah 2, usahakan sampai terakhir 2. Ini dalam kaidah kita ada istilah apa namanya? Teratur itu apa namanya? Seragam gitu loh. Jadi tidak boleh nanti ayat pertama 2. Nanti karena ayat yang kedua itu ayat kedua masih 2. Ayat ketiga karena pendek jadi 6 misalnya. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus seragam. Jadi contohnya kalau yang 2, yang 4 yang biasa kita pakai itu ya. Makanya kalau di antara ketiga pilihan ini yang sering digunakan adalah yang pertengahan 4. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau 2. Kalau pengennya panjang ya 6. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau salat tarawih gitu mantep tuh. Kemajuan soft. Nanti pas salam terakhir itu tinggal 2 yang mengunci masjid. Boleh kok, boleh 2. Berarti kalau nanti kita yang baca 2, berarti mau berhenti, mau terus berarti sama. Harus sama. Jadi ukuran 2 itu adalah satu ayunan kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia terkadang kalau kurang dikit jadi gak panjang itu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu gak ada panjang itu. Harus ada. Repot kan? Iya. Sebenarnya gak sulit, cuman susah banget kadang. Tuh. Pertanyaan? Itu mad alif disukun dan mad lid. Kita coba nih baca Al-Fatihah tapi usahakan 4. Pokoknya harus 4. Hitung kalau perlu. Yang penting kalau nggak jadi imam nggak gini kan nggak apa-apa. Kalau gini. Terus ingat yang mad asli harus 2, nggak ada tawaran lagi. Kalau ini mungkin ada tawaran ya, misalkan 2 nggak 4 itu karena meleset, wah diterusin 6. Nah, masih benar juga. Tapi kalau misalkan kan Bismillahirrahmanirrahim sambil ngelamun udah 5, oh 6 sekalian. Maksudnya masih benar, masih dibenarkan dalam kaidah tajwidnya. Tapi kalau mad asli ini nggak ada tawar menawar nih. Nggak ada 2/4, 2/2, 2/3 gitu. Harus 2. Itu untuk kita coba ya. Kita coba Al-Fatihah. Mau terus dilanjut atau putus setiap ayat? Putus. Betul ya? Paham lah. Baik, coba bismillah sampai waladhdallin. Dari ta'awud, a'udzubillah. Ya, barak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya berapa? 6. Linnya 4. Waladdallin. Nah, harus bisa merasakan. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Jadi kalau ada orang baca misalkan idza jaa, kita merasakan tuh kurang 1. Tambahin. Nanggung banget kurang 1. Baik, ini saya kira mat sudah selesai. Biasanya paling agak ribet ada 2 mat itu. Mat asli dan mat ini. Mat ini tuh kita harus benar-benar seragam tuh. Kalau dari atas 4 misalkan harus 4 terus sampai terakhir. Misalkan baca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah gitu, diusahakan dari awal kalau imam mat alif lisukun dan mat lin ini 4, usahakan 4 terus. Nah, nama stabil itu. Baik, ada pertanyaan? Ada berarti udah paham ya? Ini untuk mat agak apa ya?
dibilang paling urgent juga memang iya, apalagi kalau yang panjang dibaca pendek itu yang paling berbahaya karena nanti bisa merubah makna jauh itu. Kalau memang misalkan nih Bismillahirrahmanirrahim gitu, itu kan 3 ya. Sebenarnya dalam segi kaidah itu salah, tetapi untuk hal makna tidak akan merubah makna, tetapi tetap yang namanya salah tetap salah, walaupun nanti masuknya kesalahannya adalah lebih ringan daripada ketika pendek dibaca panjang dan sebaliknya. Tapi tetap salah. Maka kesalahan di dalam baca Al-Quran kan cuma 2. Kalau bahasa kita, kesalahan yang fatal dengan kesalahan yang mungkin bisa ditolerir lah ya. Tapi yang namanya salah, ya jangan dipelihara. Enggak dipelihara aja masih ada. Teman asli. Contoh lagi misalkan baca ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi antara wa sama ja itu harus sama karena namanya sama mat asli. Cuman sepalanya aja beda. Judulnya sama. Kalau dibaca beda, itu bisa berantem. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Harus sama juga. Innahu kana tawwaba. Tidak boleh mentang-mentang di akhir menjadi tawwaba. Nanti yang di belakang diterusin tawwaba. Coba itu untuk mat asli. Maka sekali lagi saya katakan mat asli itu biasanya paling sulit. Arti sulit itu bukan berarti kita kalau kita ucapkan satu-satu itu mudah. Tapi kalau sudah digabung, sudah kita baca, itu loh yang sulitnya di sana. Jadi kan mat asli itu karena ada 6 macam, jadi kita harus bisa melihat ini namanya mat apa, nama apa gitu. Cuman untuk yang lebih gampangnya adalah ketika ada alif, waw atau ya yang tanpa bendera, berarti pasti namanya mat asli. Belum tentu mat tabi'i, tapi pasti mat asli. Sedangkan yang di atas bendera pasti panjang, minimal 4, maksimal 6. Tinggal kita melihatnya adalah huruf setelahnya ini apa. Kalau setelahnya hamzah berarti 4 atau 4 sampai 5. Kalau setelahnya tasdid harus atau sukun ya. Baik sukun karena waqaf atau sukun asli. Jadi ikutkan aja ke 6 kalau emang kita masih bingung. Ini kan lebih gampang. Makanya saya katakan yang susah itu adalah mat asli dan mat ini. Karena mat ini itu tidak ada benderanya tapi harus baca 6, bisa 4, bisa 2. Gitu. Jadi kita kalau ini harus ngerti apa? Teorinya kalau ini. Kalau yang lain kan cukup dengan tanda-tanda yang ada ini. Tapi kalau ini nggak ada tanda ini. Misalnya cuma kira-kira. Tapi ya. Kemudian untuk minggu berikutnya insyaallah kalau nanti nggak lupa fotokopi. Mau difotokopi gimana? Di yang sini aja yang fotokopi biar antum kan jawab tuh. Oh. Fotokopi latihan mat. Di atas. Di atas Ada di atas. Di atas ada banyak loh. Banyak. Ini iuran aja ntar 10.000 gitu, ntar kalau sisa kan bisa. Susah kertas ribu. Disucikan. Ini dia ambil dulu aja fotokopi. Karena ada 16 halaman. 16 halaman. Kalau mau dibawa sekarang, Sabtu bisa dibawa ya? Sabtu. Alif mah. Ya. Bisa benar enggak ada busro. Busronya. Bisa bawa terus. Tapi sebenarnya kalau yang sudah di Alemah tadi dapat, cuman kan nggak semuanya. Insyaallah untuk minggu depan kita teruskan untuk masalah yang paling penting dan sebenarnya biasanya memang ini di bab-bab terakhir dan biasanya kalau kita belajar dilewati. Saya dulu juga setiap belajar tajwid ini selalu dilewati. Ini tentang mat, tentang waqaf.
itu selalu dilewatin itu, nggak tahu. Karena wakaf itu agak sedikit sulit, terutama terkait dengan macam-macamnya, kita harus ngerti maknanya. Nah, maka agak sedikit lebih sulit, tapi insya Allah harus kita pelajari biar kita tidak salah membaca lagi. Karena untuk masalah mat itu saya bilang, wah itu penting banget. Karena kalau kita salah baca, fatal artinya. Contoh nih, kalau bahasa Indonesia ya, bahasa begini. Contohnya nih, kalau bahasa Indonesia gini gitu ya, bayangkan aja kalau bahasa Arab juga sama sebenarnya. Aduh. Kalau salah wakaf kan artinya salah. Contoh nih, ada polisi hitam rambutnya mengejar pencuri kambing. Kalau kita berhenti di situ gitu. Kalau berhenti di sini, ada polisi hitam rambutnya mengejar pencuri kambing. Kan halnya lain. Walaupun katanya itu juga. Tapi kalau kita salah berhenti, mananya salah jauh gitu. Ini baru dua ya. Kalau diputus-putus coba. Misalkan nafas kita kan kadang kalau baca Al-Quran pendek ya. Lebih parah lagi. Ada polisi. Ada polisi. Hitam. Hitam. Rambutnya mengejar. Pencuri kambing. Kenapa ujuk ke situ? Makanya Ali bin Abi Thalib itu ada syarat ya, biar bacaan seseorang itu dikatakan sebagai tartil, sebagaimana yang di firman Allah itu, waratilil Qur'ana tartila, itu syaratnya adalah membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhraj, sifat hurufnya, panjang pendeknya juga pasti sesuai dengan tajwid maksudnya, plus wa ma'rifatu wuqufihi, dan harus tahu di mana dia harus berhenti ketika baca. Tuh. Jadi kalau salah baca, salah berhenti. Jadi gini ya, repot ya. Nggak baca, salah. Baca. Bapak makhrajnya salah? Salah. Kemudian makhrajnya bener, sifatnya nggak tahu, kurang benar. Kemudian kalau baca lancar, tajwidnya juga belum diakui. Lancar, bener, nggak ngerti berhenti, masih salah. Makanya kita harus terus terus untuk belajarnya. Baik itu ya. Jadi untuk masalah wakaf itu sangat-sangat penting. Tapi sekarang alhamdulillah pada masanya Abbasiyah, terutama Khalifah ini ya, Malik bin Marwan dan juga seterusnya itu, adiknya termasuk, itu sudah ada ijtihadnya beliau itu adalah memberikan tanda wakaf selain ayat. Jadi kalau dulu itu pada periode Khalifah Utsman dan bahkan Ali dan bahkan Muawiyah, itu tuh Al-Quran gak ada harokat, jangankan harokat ya, titik aja gak ada titik, gak ada harokat, ya cuman gambar aja gitu. Nah itu. Kemudian pada zamannya Ali diberikan titik, nah, sama harokat, karena melihat ini Qurannya sama, tapi bacanya beda-beda, kemudian dikasih harokat. Kemudian setelah sudah dikasih harokat, karena banyak orang yang non Arab itu sudah masuk Islam, maka semakin banyak orang yang masuk Islam dari non Arab itu, mereka baca Quran itu berhenti nggak karu-karuan kayak gini lah. Kalau orang Arab kan langsung gini, kalau kita kan yang penting suaranya merdu aja. Walaupun kalau kita artikan kayak gini misalkan gitu. Jadi kan berhentinya harus tepat. Ini nanti ada istilah wakaf yang sempurna, ada yang sekedar baik. Kalau kita bahasa kita, bagus gitu. Ada yang tidak apa-apa, nah gitu. Ada yang, waduh, jelek. Nah, gitu. Itu masalah wakaf penting insyaallah untuk minggu depan. Siap sudah dulu, nanti malaman lagi. Siap juga ya, kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.